Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, sudah jam 9, kita mulai saja ya perkuliahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita masih bisa bertemu untuk kembali melakukan kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah etika profesi. Pada malam hari ini kita masuk materi yang kelima ya. Ya, memang tidak terasa teman-teman ya. Berarti kita tinggal 2 materi lagi, pertemuan 6 dan ke-7. Setelah itu kita melakukan UTS. Nah, karena memang kita terbentur libur Hari Raya Idul Fitri, jadi kegiatan perkuliahan nanti akan dilanjutkan setelah Idul Fitri. Kemudian dilakukan juga ujian tengah semesternya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan share screen ya. Baik teman-teman semua, untuk materi pada malam ini, kita akan banyak membahas tentang etika profesi gitu ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang perbandingan dari kode etik profesi, sekarang kita bahas secara umumnya dulu. Etika profesi itu seperti apa sih harusnya kalau misalkan dibuat di masing-masing profesi gitu ya. Baik, yang pertama dulu, ini ada beberapa pokok bahasan akan kita bahas di sini. Pertama mengenai prinsip-prinsip etika profesi, lalu peranan etika dalam suatu profesi, kemudian fungsi kode etik profesi. Sebelum saya lanjutkan untuk pemberian materi ini, saya ingatkan lagi buat teman-teman semua, jangan lupa di e-learning IBM Bekasi teman-teman untuk mendownload materi perkuliahan, menanggapi forum, kemudian menjawab tugas yang diberikan, lalu presensi. Itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan. Selain Zoom yang kita lakukan pada malam hari ini. Baik, sebelum menginjak ke materi yang pertama mengenai prinsip etika profesi, kita ingin tahu dulu apa sih itu mengenai definisi dari profesi. Nah, kalau kita lihat dari definisinya adalah profesi merupakan kelompok lapangan kerja. Jadi itu suatu pekerjaan ya, yang artinya lapangan kerja berarti tidak hanya satu atau dua orang, ini menjadi banyak gitu ya. Khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit manusia. Jadi memang kalau kita bicara profesi, dia berarti berbicara tentang seseorang yang memiliki keterampilan khusus, keahlian khusus yang memang tidak banyak orang memilikinya. Artinya tidak secara umum orang memilikinya. Dan untuk memperolehnya, lihat nih, keterampilan kalian yang tinggi tersebut hanya dapat dicapai lewat penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, lewat pendidikan, lewat pelatihan, hingga dia menjadi terampil, dia menjadi ahli di bidangnya, gitu ya. Teman-teman nih yang menjadi nanti, misalkan menjadi ahli IT, kemudian menjadi profesi menjadi ahli IT atau programmer segala macam, itu menjadi bagian karena teman-teman sudah menempuh pendidikannya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ada proses seperti itu, gitu. Kemudian mencakup sifat manusia, penjagaan sejarah lingkungan hidupnya, disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Nah, memang kalau yang sudah menyandang profesi tertentu itu berarti dia dianggap ahli, kemudian disiplin ilmunya itu memang kemudian dikaitkan berguna bagi lingkungan sekitarnya, gitu ya, bagi lingkungan hidupnya, gitu ya. Jadi secara sederhananya profesi adalah sesuatu memang keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang bekerja dalam suatu tempat atau organisasi atau perusahaan di mana profesi keahlian tersebut diperoleh dengan keahlian, dengan pendidikan atau keterampilan atau latihan khusus gitu. Yang memang tidak banyak orang memerlukan tidak banyak orang secara umum bisa gitu. Karena tadi ada lewat pendidikannya itu. Lanjut ya, mengenai prinsip-prinsip etika profesi. Sebenarnya secara kemarin sedikit sudah saya jelaskan mengenai prinsip etika profesi, cuman kita lebih detail di sini. Ada prinsip apa yang pertama? Ada tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya terhadap dampak pekerjaan orang lain. Artinya dengan profesi kita ini, kayak saya lah, profesi saya sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen, saya bertanggung jawab terhadap materi yang saya berikan tentang kebenarannya. Kemudian dampaknya terhadap orang lain yang menerima ilmu saya gitu. Artinya kalau misalkan ilmu saya salah, misalkan saya memberikan materi yang salah, saya juga punya tanggung jawab
di situ, oh berarti orang yang mengaplikasikan ilmu saya juga salah misalkan. Nah, itu saya juga ikut bertanggung jawab di situ. Sedikitnya tanggung jawab secara moral gitu ya. Jadi gitu. Yang pasti tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab nilai tentang kebenarannya, tentang suatu hal yang memang dapat dipertanggungjawabkan, tentang baik dan buruknya, tentang kebenarannya. Kemudian apa lagi prinsip etika profesi? Ada prinsip keadilan. Jadi ketika kita mengembangkan keahlian kita, melakukan pekerjaan kita, dia tidak merugikan dan tidak membedakan orang lain dalam proses. Artinya tidak subjektivitas. Gitu. Siapa saja boleh merasakan apa yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki. Gitu. Kayak saya mengajar gitu ya. Ya buat siapa saja terutama, tapi yang terutama mahasiswa ya, mahasiswa yang saya ajar gitu ya. Saya sendiri nggak tahu latar belakang teman-teman sendiri gitu ya. Artinya ketika dalam proses pengajaran, saya tidak membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain gitu ya. Ada prinsip otonomi, artinya secara mandiri. Tadi, secara penuh melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ada komitmen profesional di situ dan tidak mengganggu kepentingan umum gitu ya. Ya, seperti yang sekarang inilah. Waktu perkuliahan sedapat mungkin tidak mengganggu misalkan tadi kepentingan ibadah kita misalkan gitu ya. Dan kemudian tadi cara apa kita belajar sekarang ini misalkan tidak mengganggu kepentingan umum yang lain, artinya ketika melakukan Zoom seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada prinsip integritas moral yang tinggi, artinya menjunjung tadi nilai-nilai kebaikan. Kemudian buat siapa sih sebenarnya kode etik profesi ini diberikan? Nah, kemarin sebenarnya sudah saya sedikit dibahas karena ada beberapa kemarin di kode etik profesi yang saya berikan kemarin ada beberapa yang menyangkut ini. Pastinya sifat kode etik profesi bersifat singkat, tidak bertele-tele, mudah dipahami, gitu. Sederhana, menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang mudah dikenal oleh orang-orang dalam profesi tersebut, gitu. Jelas dan konsisten, tidak berubah-ubah gitu. Jadi orang ketika itu sejalur, sepemikiran gitu, konsisten segitu. Dari ayat pertama sampai ayat 30 misalkan. Masuk akal. Secara logika itu dapat kita lakukan. Kemudian yang kelima dapat diterima oleh semua pihak, semua orang gitu. Kemudian yang keenam praktis dan dapat dilaksanakan. Jadi secara konsepnya, secara sederhananya mudah dilakukan, gitu ya. Tidak meribetkan, gitu ya. Tidak susah-susah orang untuk melakukan. Kemudian komprehensif dan lengkap, artinya menyeluruh komprehensif kan ya. Lengkap semua sisi kehidupan dalam profesi tersebut. Positif dalam formulasinya. Jadi menimbulkan efek-efek yang positif, tidak negatif. Lalu di mana orientasi dari kode etik ini ditujukan? Pertama kepada rekan. Jadi sesama rekan profesi gitu. Ya, dengan profesi yang lain. Kemudian yang kedua pada profesinya itu sendiri. Kita yang melakukannya, orang-orang yang berada di dalam profesi tersebut. Yang ketiga badan. Ini lembaga-lembaga baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Nasabah pemakai, konstituen kita, konsumen kita, klien kita, stakeholder kita yang berkaitan dengan itu. Negara, ya, yang kaitan dengan kebijakan gitu. Kemudian masyarakat itu sendiri yang merasakan dampak atau manfaat dari profesi yang kita punya, gitu ya. Itu dan sebenarnya dalam tatarannya prinsip etika profesi ini menjadi nilai-nilai ideal, ya, dalam menjalankan sebuah profesi. Baik, untuk bahasan yang kedua, bagaimana peran etika dalam suatu profesi? Kita lihat peranannya ya. Nah, pada dasarnya kode etik merupakan cara untuk memperbaiki iklim organisasional. Jadi menggunakan moral dan nilai-nilai kode etik menjadi bagian dari budaya perusahaan untuk membantu individu bersosialisasi untuk memasuki budaya tersebut. Peranannya itu. Jadi seperti saya bilang tadi, kode etik menjadi sumber nilai ideal dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau sebuah profesi yang ada di dalamnya orang menjalankan itu. Jadi dia punya acuannya untuk ketika menjalankan kegiatannya. Itu yang kemudian mencoba menciptakan iklim organisasi. Jadi kalau misalkan
iklim organisasi dinilai sudah tidak baik misalkan, berarti sudah melenceng dari kode etik yang sudah digariskan. Bisa balik lagi ke awalnya, bisa balik ke tadi kode etik yang sudah disepakati bersama gitu. Dan itu juga menjadi panduan bagi orang yang tadi saling berinteraksi itu yang ada di dalamnya ya, untuk saling bersosialisasi. Karena tadi ada guide-nya, ada acuannya. Kemudian selanjutnya menjadi kontrol etis dalam kode etik. Karena sistem legal dan pasar tidak mau mengarahkan perilaku organisasi. Sehingga organisasi mempertimbangkan dampak moral dan setiap keputusan isinya. Nah, kenapa peranan ini kode etik diperlukan dalam sebuah profesi? Karena kalau dibiarkan begitu saja mengikuti pasar kan luas gitu ya. Lapangan pekerjaan kerja tuh banyak gitu ya. Kalau dilepaskan begitu saja, itu tidak ada pegangan yang pasti gitu ya. Itu tidak bisa mengarahkan perilaku orang-orang yang bekerja di dalamnya. Gitu. Kalau tidak ada kode etik profesi. Gitu. Karena berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Gitu. Seorang PR gitu ya, mungkin akan karena kalau tidak ada kode etik, dia akan karena tadi berkaitan dengan tugasnya tadi yang menjaga citra perusahaan gitu, dia akan selalu menjunjung selalu membaik-baikkan perusahaan yang di tadi tempat dia bekerja gitu ya, walaupun misalkan ternyata itu adalah berita-berita bohong gitu ya, artinya tidak benar kondisinya sebenarnya di perusahaan. Misalkan kondisi perusahaan sedang mau bangkrut segala macam, tetap aja diberitakan hal yang baik, yang wah ini perusahaan akan maju segala macam, jadi ada nilai kebon. Kalau begitu kan sudah ada merugikan masyarakat. Nah itu kayak gitu, kode etiknya tidak dipakai. Contohnya misalnya begitu ya, kalau misalnya tidak ada kode etik. Lanjut. Nah, perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis dalam sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Tadi karena ada acuannya, jadi jelas gitu. Orang-orang profesi ini bekerjanya begini gitu. Etikanya seperti ini gitu. Kode etik merupakan sebuah pesan gitu ya. Sangat tergantung dengan kepercayaan masyarakat, karena itu diperlukan kode etik. Ya. Kalau tidak ada seperti ini, nanti masyarakat juga akan bingung. Katakanlah paling gampang kemarin sedikit saya contohkan mengenai kode etik jurnalistik ya, kode etik wartawan gitu ya. Nah, kalau tidak ada kode etik yang misalkan dari unsur jurnalistik, mungkin orang akan menilai, oh ternyata kerja wartawan kotor ya, gitu ya. Suka minta uang ke narasumber, gitu ya. Main bikin berita sembarangan aja, yang penting menghasilkan, mudah dipengaruhi orang lain. Gitu. Padahal tidak seperti itu yang harusnya ya. Karena ada kode etik yang mengatur, harus bertanggung jawab terhadap yang berita yang diberitakan, tidak berat sebelah, gitu ya. Kemudian tidak mengarahkan membaca untuk memilih salah satu hal gitu ya terhadap sebuah keputusan tertentu gitu. Tapi tugas pembaca hanya menyimpulkan saja apa yang ditulis gitu. Jadi peran media hanya menyajikan data-data saja gitu. Kemudian juga media tidak memihak kepada salah satu pihak gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat mengerti tentang hal seperti itu, dia akan tahu oh sebenarnya ideal media seperti ini. Hingga ketika masyarakat tahu misalkan ketika sebuah media tidak menjalankan fungsinya dengan benar, dia tidak akan mengkonsumsi media tersebut gitu. Itulah pentingnya masyarakat mengenai kode etik. Sama misalkan gitu, ada kode etik profesi misalkan sebagai PPAT gitu ya, yang pembuat akta tanah. Ada yang main gampangan gitu. Jadi kita akhirnya ternyata PPAT yang notaris ini ternyata tidak kompatibel ya. Ternyata dia main gampangnya juga, ini bisa hati-hati kita. Ya kayak gitu ya. Bisa-bisa kita nggak percaya dengan permainan dia karena dia tahu-tahu minta harganya tinggi dan mau main gampang nih. Tidak melalui prosedur yang benar. Nah, ini hati-hati. Lalu bagaimana tentang fungsi kode etik profesi? Kita lihat ya. Fungsi kode etik profesi yang pertama memberikan pedoman bagi staf anggota profesi tentang prinsip profesionalitasnya. Jadi dalam pelaksanaan profesi mampu mengetahui hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nih, menjadi pedoman. Kalau kita ingin menjalani profesi kita dengan profesional, kita harus punya pegangannya. Kita harus punya pedomannya, tidak melenceng. Gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru merugikan profesi kita atau menjelek-jelekan profesi kita gitu. Karena dengan kita mempunyai pedoman, kita menjadi tahu hal yang boleh dan tidak, hal yang melanggar atau tidak gitu. Dengan begitu kerja kita menjadi profesional.
Kalau kita bekerja dengan profesional, masyarakat pun akan percaya dengan kita, dengan pekerjaan kita. Yang keduanya menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau proses yang bersangkutan untuk memberikan suatu pengetahuan tentang pada masyarakat tentang arti pentingnya suatu profesi. Kontrol sosial bagi masyarakat. Dan bisa juga sebaliknya. Masyarakat mengontrol profesi tersebut. Karena pasti masyarakat akan tahu ya tentang kode etik sebuah profesi gitu. Kita gampang kok akan mencari, misalkan saya mau mencari kode etik wartawan misalkan di Google tuh banyak. Kode etik PR seperti apa, kode etik humas seperti apa, misalnya dan segala macam gitu ya. Jadi tahu. Jadi ketika dia melanggar kode etik sendiri, masyarakat tahu oh ini begini-begini. Jadi ada kontrol sosial. Dia mungkin akan bisa mengingatkan atau apa gitu. Jadi tidak bisa sembarangan aja kita. Ada rule-rule-nya yang harus dijalankan. Selanjutnya, nah nih, dengan adanya kode etik profesi, mencegah campur tangan pihak luar organisasi mengenai profesi. Artinya, profesi kita ini tidak boleh dicampuri oleh profesi lain gitu, yang mungkin karena berbeda karakternya gitu. Gitu. Seorang akuntan profesinya yang banyak hitung-hitungan pasti beda dengan kerja profesi sebagai marketing gitu ya, menjual. Pasti agak beda. Tidak bisa karena karakternya berbeda, pekerjaannya berbeda. Sama pekerjaan sebuah PR dengan seorang wartawan, walaupun sama-sama menghadapi massa, gitu, orang banyak publik, tapi sistemnya beda, cara kerjanya beda, prinsipnya beda, karakternya beda, meskipun ada yang bersinggungan. Gitu. Dengan begitu kan tadi, dengan kita punya pedoman tertentu, kaitannya tadi kita menjadi punya otonomi sendiri di situ untuk mencegah campur tangan pihak luar organisasi. Gitu teman-teman, tidak banyak yang saya sampaikan pada materi ini. Ini slide saya ada 13 slide sudah habis. Sebelum saya buka untuk pertanyaan, saya minta teman-teman seperti biasa untuk buka kamera, open kamera dulu ya, sambil screenshot fotonya, gitu ya, sebagai bukti perkuliahan kita. Silakan teman-teman ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Wah, ada pakai celana pendek ya, Mas Firdaus. Oke, silakan tampilkan wajah ganteng dan cantiknya, sambil ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu sebentar ya. Oke, sekali lagi, saya ambil lagi. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi kita, materi pada malam hari ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mengenai etika profesi? Ini memang masih bersifat umum kali ini, Titi ya. Gitu. Kemarin kita sudah membandingkan, nah sekarang kita bersifat umum. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Materi besok kalau nggak salah kita bicara tentang hal-hal apa saja yang melanggar dalam profesi, dalam etika profesi gitu ya. Kalau nggak salah ya, di minggu selanjutnya gitu ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan masalah untuk materi pada malam hari ini? Nggak ada? Oke, kalau misalkan nanti belum terpikirkan, nanti silakan boleh tanya di grup WA boleh, atau di forum di e-learning e-learning IBM juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mungkin belum terpikir pada malam hari ini gitu ya. Oke.
Ada yang mau tanyakan lagi sekali teman-teman? Nggak ada? Nggak ada ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, oke, saya sudahi saja perkuliahan pada malam hari ini. Ya, semoga pertemuan pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Semoga juga teman-teman selalu disehatkan ya sampai nanti akhir perkuliahan kita gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya, Terima kasih ya, sama-sama. Pak. Ya.